Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami tentang PBL atau Problem Based Learning. Sebelum kita masuk ke materinya, kita tentu harus tahu apa itu PBL. PBL adalah singkatan dari Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Ini adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, serta memperoleh pengetahuan dan konsep materi pelajaran. Inti dari PBL adalah siswa diajak untuk aktif menyelidiki dan mencari solusi atas masalah yang diberikan. Bukan hanya menerima materi secara pasif dari pengajar. Masalah yang disajikan biasanya bersifat terbuka, nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya yaitu yang pertama mendorong kerjasama penyelesaian tugas antar siswa. Artinya PBL membuat siswa belajar dalam kelompok, saling membantu dan berbagi ide untuk menyelesaikan masalah bersama. Yang kedua memiliki elemen belajar mengajar yang mendorong pengamatan dan dialog. Artinya siswa tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga aktif mengamati, bertanya, berdiskusi, dan menanggapi pendapat teman. Yang ketiga, melibatkan siswa menyelidiki pilihan sendiri untuk memahami fenomena dunia nyata. Artinya siswa diberi kesempatan mencari cara atau solusi sendiri sehingga mereka lebih paham hubungan pelajar dengan kehidupan nyata. Yang keempat, melibatkan ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang. Artinya PBL bukan hanya melatih pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Oleh karena itu, pembelajaran jadi lebih utuh dan mudah diingat. Yang terakhir, membangun optimisme bahwa masalah adalah sesuatu yang menantang untuk dipecahkan. PBL membantu siswa melihat masalah sebagai kesempatan belajar, bukan hal yang menakutkan atau harus dihindari. Berikut ciri-ciri PBL. Ciri-ciri PBL terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, fokus pada masalah nyata. Fokus pada masalah nyata terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, belajar dimulai dengan sebuah masalah. Yang kedua, masalah bersifat autentik terjadi di dunia nyata. Yang ketiga, masalah bersifat terbuka. Ciri yang kedua, berpusat pada siswa atau student center. Terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, siswa memegang kendali atas proses belajar. Yang kedua, siswa menentukan apa yang perlu dipelajari. Yang ketiga, siswa aktif mencari sumber informasi secara mandiri. Terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, guru bukan sumber informasi. Yang kedua, guru membimbing melalui pertanyaan pemicu. Yang ketiga, guru memantau jalannya diskusi kelompok. Ciri yang keempat, kerja sekelompok. Yang pertama, belajar dilakukan dalam kelompok kecil. Yang kedua, siswa saling berbagi ide dan temuan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi dan sosial. Ciri yang kelima, hasil akhir berupa solusi. Terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, tujuannya adalah menemukan solusi atas masalah. Yang kedua, siswa sering diminta membuat produk atau presentasi. Yang ketiga, menentukan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Langkah-langkah PBL. Yang pertama, orientasi pada masalah. Guru memberikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, organisasi peserta didik. Peserta didik dibagi dalam kelompok untuk berdiskusi. Yang berikut, membimbing penyelidikan. Peserta didik mencari informasi dan data yang diperlukan. Yang berikut, mengembangkan dan menyajikan hasil. Kelompok menyusun solusi dan lalu mempresentasikannya. Yang berikut, evaluasi. Guru dan peserta didik mengevaluasi proses peserta didik hasil pembelajaran. Peserta didik. Peran peserta didik ada beberapa bagian, yaitu 1. Aktif mencari informasi, 2. Berdiskusi dengan kelompok, 3. Mengemukakan pendapat, 4. Menyelesaikan masalah secara bersama. Kelebihan dan kekurangan PBL. Kelebihan PBL yaitu 1.
pembelajaran lebih aktif dan menarik. 2. Melatih berpikir kritis. 3. Meningkatkan kreativitas. 4. Membantu memahami materi lebih mendalam. 5. Meningkatkan kemampuan komunikasi. Kekurangan PBL yaitu 1. Membutuhkan waktu yang lama. 2. Memerlukan persiapan yang matang. 3. Tidak semua peserta didik aktif. 5. 4. Guru harus mampu mengelola kelas dengan baik. Contoh penerapan PBL yang kami ambil dalam kehidupan nyata di kehidupan sehari-hari. Masalah yang kami ambil itu bagaimana cara mengurangi penggunaan plastik di sekolah. Setelah kita mengetahui masalah, kita harus mengidentifikasi penyebab banyaknya sampah plastik. Setelah kita mengidentifikasi, kita mengumpulkan data. Setelah kita mengumpulkan data, kita berdiskusi atau pengajar memberikan kita waktu untuk berdiskusi, untuk mencari solusi. Yang berikut membuat program penggunaan plastik. Yang terakhir membuat program penggunaan. Kesimpulan dari penerapan PBL yaitu penerapan pembelajaran berbasis masalah atau PBL adalah cara belajar yang menjadikan masalah nyata sebagai landasan utama, di mana siswa belajar secara efektif, mandiri, dan bekerja sama untuk mencari solusi. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, dan bertanggung jawab. Guru berperan sebagai pembimbing sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, relevan, dan dengan kehidupan, dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunianya. Sekian dan terima kasih.